Ya, teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terima kasih kepada doa-doanya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga. Serta terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah memberikan komen, like, serta nge-share video juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak bermanfaat. Terus kepada yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sambil teman-teman membaca, saya mohon maaf apabila mungkin beberapa emiten tidak dibahas secara langsung ataupun komentar-komentar belum dibahas secara langsung ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat kita akan bahas emiten lebih panjang lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sajikan kepada teman membantu teman-teman. Adapun apabila ada kesalahan ataupun kurang berkenan ya, mungkin kita karena beda kepala ya, mungkin teman-teman, mungkin nanti teman-teman ada yang sama ya silahkan ambil, kalau yang nggak ada ya simpan dulu, siapa tahu nanti bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan sama-sama kita akan berobat bareng teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, udah dibaca ya. Kita mulai dari IHSG kita sekarang tanggal 23 bulan 1 ya, bagian ke-1 berarti IHSG kita turun ya 0,34% atau minus 24 poin ya. Sekarang di 7.232,64. Transaksi hari ini luar biasa teman-teman, 11,4 triliun, bagus teman-teman ya. Distandarkan 10 ya. Jadi ini bagus teman-teman, 11 triliun ya. Dan per hari ini Foreign masuk lagi 14 net buy ya, 14,558 ya. Artinya kecenderungan foreign masuk lagi teman-teman, itu menjadi kabar baik teman-teman ya. Kirain saya tadi mau ke MA 200 nya gitu. Wah, MA 200 saya enak nih. Biasanya Jumat gitu ya, sekarang Kamis kali dijaga untuk turunnya ya teman-teman ya. Banyak penjualan hari Kamis, mungkin Jumat nyairin kali ya. Sekarang itu berubah. Kalau dulu kan Jumat itu bagian harinya retail gitu kan. Oke, sebelum kita berangkat ke emiten teman-teman, kita bahas dulu seperti biasa si 4 bank ya. BBCA dulu teman-teman ya. BBCA dulu, ada kabar apa dari BBCA? Ada tekanan dari atas teman-teman ya. Target yang saya tarikan untuk kenaikannya ketemu cuman sama shadow aja. Saya pikir sih kalau ke angka 9.520 akan lebih keren lagi ya. Per hari ini Foreign net sell 278,012 miliar. Jadi untuk BBCA yang lain sudah pada naik, sekarang BBCA lagi turun ya. Mungkin bisa ke level terus di 9.520 teman, itu akan lebih baik lagi ya untuk menutup si PR-nya ya, si ekor merah. Per hari ini itu si AKZPNI yang jualan, yang beli, CC KJCU yang ini Foreign ZP masuk, AK masuk, BK masuk teman. BB keluar sama si RX nih ya. Sekarang jadi musuhan nih si BK sama si RX di BCA ya. Oke, kita tunggu dulu nanti kalau si YU BB RX sudah mulai masuk kembali, mungkin si BBCA ini saatnya di up ya. Karena si BK sekarang juga sudah mulai ngambil, ini broker besar semua antara BK, RX, BB, YU, ZP, AK itu broker besar. Kalau di emiten-emiten yang di atas harganya lumayan tinggi teman-teman, biasanya AK, BK, EBB, YU itu sangat punya power lah teman. RX juga gitu ya, apalagi RX gitu ya. Oke teman-teman, untuk BBB seperti itu ya. Jadi untuk saat ini ternyata si Foreign jualan, bandar lokal juga jualan. Jadi bandar lokal dan Foreign cenderung kompak jualan ya. Si XA, si Exchange teman-teman sudah pada jualan, AU juga jualan ya. Tapi di sini si AK lokalnya sudah mulai ngambil lagi ya. YP juga sudah mengambil, teman-teman kita juga banyak yang ngambil. RX lokal sudah ngambil teman-teman, si RX lokal malah ngambil ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi yang sangat berperan penting itu adalah si RX Foreign teman-teman ya, untuk di sebuah emiten, terutama di 4 bank ini RX sangat berpengaruh sekali ya. Lanjut ada BBNI. Wah, tadi udah nyampe targetnya ya, dengan candle merah. Nah, berarti sudah nyampe target. Kenapa? Karena
sudah ketutup sama body walaupun sama merah, kita pindahkan aja teman-teman ya di sini ya. Nah, karena sudah ketutup kita pindahkan ke sini. Kita ini ini bukan kepala merah teman-teman ya. Open gap turun ke bawah, bukan. Sip, ini udah bukan. Jadi biarkan aja kalau dia turun selama tidak lepas daripada MA10-nya cenderung aman teman-teman. Di sini juga berarti ini tercapai yang ini ya. Jadi teman-teman yang jangka pendek sudah tercapai ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Ini untuk sejarah aja teman, untuk sejarah aja. Biarkan di situ. Nanti target setelah penurunan mungkin bisa ke angka 4.882 tapi bukan target. Targetnya ada di angka 5.100 teman-teman untuk BBN. Jadi ini kalau dia cenderung ke bawah dulu, selama tidak lepas daripada MA10 berarti dia masih keadaan uptrend teman-teman ya. Dikit lagi lah teman-teman menyentuh MA200 ya. Target utama ada di 5.700 dulu untuk BBN ini. Terus dari bandarnya bagaimana? Ada pembuangan dari bandar lokal juga ada pembuangan. Di sini ada si BB, BK, XA untuk lokalnya ngebuang, BB lokal ngebuang, BK lokal ngebuang teman-teman ya. Kita untuk foreign melihat ada BK YUAK yang ngebuang. RX sudah masuk teman-teman. Kalau RX sudah masuk udah tenang lah, tanah BB juga sudah masuk. Cuman YU sama si BK biarin aja lah berseberangan, emang harus berseberangan. Di mana yang ada yang jual di situ harus ada yang beli ya. RX kemarin gencar-gencaran ngejual, BK sekarang bagian ngejual secara gencar-gencaran biar si RX yang nerima teman-teman ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana. BMRI RX sudah masuk kembali dan BMRI itu terus diambil sama bandar lokal dan foreign. BB sudah satu jalur, tinggal si BK sama si EU udah pisah jalur, dibiarin aja. Yang penting si RX sudah mau masuk kembali karena mereka yang buangan. Sedikit lagi menyentuh targetnya, sudah target tersentuh sama shadow ya teman-teman ya. Nanti kalau ada putar baliknya biarin aja selama dia tidak lepas daripada MA10. MA10 masih di bawah candle, cenderung masih aman dan cenderung ke atas karena emang karakter daripada 4 bank itu adalah loncat kodok teman-teman. Manfaatin aja itu teman-teman untuk loncat kodoknya ya. Jadi bagus teman-teman ya, si RX sudah mulai masuk lagi. Kita lihat untuk domestiknya, LG sudah masuk, CPBB wah ini broker keren juga teman-teman, sini terlihat sebagai bandar ya. BMRI keren teman-teman, walaupun ada penurunan tapi targetnya sudah tersentuh ya. Minimal teman-teman harusnya sih kalau yang jangka pendek sudah cuan ya, tapi kalau menunggu lagi ke angka 6.500 ya, kalau ada goncangan dikit ya wajar lah, mungkin bisa turun ke angka 5.900 dulu teman-teman ya. BMRI seperti itu. Ini banknya rakyat teman-teman ya, semua orang punya. Mengalami kenaikan 2, sip lah kalau begini. Emang kalau foreign sudah hijau-hijau royo-royo begini udahlah kita berpikir positif ya, sekitar sampai kali ke 8.000 teman-teman ya. Target kenaikan hanya target kenaikan aja, bukan target ke yang harus ditempuh itu 4.400. Target yang sesungguhnya ada di angka 4.800, terus di angka 5.300 dan selanjutnya ada tulisannya. Silakan teman-teman cek ya. Nah, ini MA10 juga sudah mulai golden ya, golden cross. Nah, kalau dia ada penurunan dikit wajar ya. Ini juga ada gap dikit sama si kepala merah. Jadi saya pikir sih kalau dia turun dikit ya nggak usah khawatir teman-teman ya. Mereka juga butuh take profit walaupun 1% 2%. Perhatikan teman-teman, mereka itu punya duit 24 miliar, YP 30 miliar. Kalau 1 tik atau 2 tik kan lumayan teman-teman mereka itu ya. Karena pembeliannya juga luar biasa, penjualan juga luar biasa. Jadi kalau di bank-bank besar seperti ini untung 1 tik 2 tik itu sudah luar biasa teman, karena kita modalnya kecil artinya enggak kelihatan gitu untuk 1% 2%. Kalau modalnya gede mah kelihatan teman-teman, untung 1% juga ya. Makanya pandai-pandai bersyukur teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki lebih untuk bisa 1% aja bisa buat ngasih makan cilok sekampung ya. Oke, untuk targetnya hanya 4.300 dulu, itu hanya target kenaikan aja. Target sesungguhnya ada di 4.800 BBRI dan bagus. Bandar lokal dan foreign domestiknya juga sudah diambil sama si BB ya. Nah, ini untuk foreign ya teman-teman, RX jualan lagi. Aduh, RX jualan lagi tapi BK masuk. Jadi ini belum ada satu kolam ya antara si RX, si EU sama si BK sama si BB, belum satu kolam ya. Mudah-mudahan sih ada suatu saat ya akan satu kolam ya. Jadi ya enak ngangkatnya teman-teman. Biarkan istilah si AK, terus siapa lagi itu si AG atau enggak si TP yang si JP juga yang menjadi nanti makanannya ya, dimakan sama mereka ya, mungkin bisa up lebih tinggi lagi ya teman-teman. Oke, BBRI cenderung aman karena pungutan daripada bandar foreignnya lebih besar ya.
Terus si lokal juga sama. Ini net buy-nya itu 210-an ya, 210 miliar teman-teman untuk BRI. Nah, kita masuk ke punya teman kita Pani. Pani banyak ditanyain, Pani longsor. Ya biar aja teman-teman, longsor juga nggak apa-apa kan. Saya bilang teman-teman ya, kalau longsor nggak jadi masalah teman-teman, berarti artinya mereka harus take profit ya. Mereka juga kan naikin. Kalau nggak take profitnya, kapan take profitnya? Sebenarnya target ke-19 tercapai, tenang aja. Ingat teman-teman, Pani itu punya ketokohan, punya yang namanya bandar. Pasti teman-teman, dia dilongsorkan, biarkan aja. Jangan ngambil ketika teman-teman seperti ini. Biarkan dia longsor ke arah manapun. Nanti kalau ngambil sudah mulai mendekati, MA10 sudah mendekati pelan-pelan. Nanti MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Cenderung MA10-nya juga masih menuju ke atas. Terus si candlenya juga istilahnya sudah mulai ngegantung. Nah, itulah saatnya. Perhatikan teman-teman ya. Ini area penurunan sudah terjemput. Berarti saya hapus ya. Satu lagi di area penurunan di angka 8.600. Nah, ini adalah area penurunannya. Kita lihat sorry. Kita lihat dari atas dulu teman-teman. Sini berapa persen ke sini? 39 53. Nah, harusnya sini 39% itu harusnya ada pantulan, harusnya ya. Secara teori sih harusnya ada pantulan teman-teman. Secara teori ya. Nah, harusnya ada pantulan. Ada pantulan di sini ya, 39% atau enggak 40% lah teman-teman, kurang lebih segitu ya. 20%, 30%, 40% itu harusnya ada pantulan harusnya. Tapi kalau pingin enggak ada pantulan ya silahkan aja gitu kan. Nah, di sini ada gap kecil teman-teman. Ini adalah area untuk kenaikan sementaranya, boleh. Nanti kalau sudah kelewatin ini ya sip lah, bisa ke angka lebih tinggi lagi ya. Kepala merah juga sudah ditongol-tongolin. Nah, pembuangan dari bandar lokal ya, bandar lokal ngebuang lumayan 33.000 lot teman-teman ya. Siapa yang nerima? Teman kita seperti biasa. Kenapa ini longsor? Karena banyak ditahan di sebelah kiri. Nah, dengan enak kan si bandar lokal itu ngebuang peng. Kalau nahan di sebelah kanan kan harus dimakan ya, tapi kalau sudah nahan kiri, yang suka saya bilang itu teman-teman ya, kalau sudah tahanan bandar contohnya 10, tiba-tiba ada 15 atau enggak ada 17, berarti yang 7 sama 5-nya kan bukan punya si bandar gitu kan. Tinggal tarik yang 10-nya, langsung lempar bread, udah langsung dapat duit cash gitu kan. Dapat duit kan langsung, daripada ditahan sebelah kanan nggak dimakan-makan gitu, karena pengen berharap di sebelah kiri, pengen harap harga lebih rendah gitu kan. Nah, kalau begitu terjadilah yang namanya pembuangan dari seorang bandar. Karena bandar itu pinginnya seperti itu, ditahannya sebelah kiri, ya silahkan tahan sebelah kiri. Saya enak. Jadi jangan pernah ngelawan bandar. Mau tahan berapa ribu lot juga, kalau bandarnya istri pengen jualan ya pasti jual, pasti habis teman-teman ya, karena mereka barangnya banyak gitu. Bahkan mereka bersyukur, kenapa? Wah, barang saya cepat habis katanya. Nanti kalau cepat habis kan cepat beli lagi teman-teman. Kayak RX kan kalau sudah habis yang jatah yang harus dibuangnya ya udah tinggal beli lagi. Mungkin nanti ada jatah-jatah yang belum keluarin dulu gitu kan. Gitu teman-teman, kalau bandar itu ingat taktik dagang ataupun yang biasa dagang teman-teman ya tahu. Saya bilang kalau dapat barang 100 kejual 75 plus untung plus modal, ya berarti sisanya yang 25 mau dijual di berapa aja tetap untung teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman seperti itu ya untuk Pani. Ada pembuangan daripada bandar lokalnya, walaupun BK ini terjerat sebagai bandar lokal, BKZPBB ini adalah bandar lokalnya. Brokernya broker foreign, tapi KTP-nya KTP kecamatan ya teman-teman ya. Yang nerima siapa? Teman-teman kita sudah pasti, biasanya teman-teman pengen di harga murah ya. Tapi biasanya kalau di 30% mudah-mudahan ada pantulan teman-teman ya. Mudah-mudahan juga tidak lepas daripada MA200-nya ya. Cenderung si MA200 masih kokoh berdiri itu ya. Nah, si bandar lokal jualan, tapi bandar foreign ngambil 21,8 miliar net buy teman-teman ya. Nah, CC diambil sama CC 24 miliar, AK 4,7, ZP 1,5. Cenderung sebenarnya yang buangan itu adalah si bandar lokalnya teman-teman ya. Yang nerima ini cenderung bandar foreign santai-santai aja, ngejual standar-standar aja gitu kan. Makanya si CC dibantu ini pembeliannya teman-teman ya.
Ini ngebuang sampai 60, 30, 26 mungkin sudah tidak mampu lagi. Teman-teman tidak mampu lagi, akhirnya dibantu sama Foren. Maka terdeteksilah Foren plus 21,8 miliar. Harusnya sih ada, tenang aja teman-teman, si bandar lokal juga hanya ngebuang sedikit aja nih. Perhatikan 2 hari, malahan kemarin aja sini nih waktu penurunan si bandar lokal malah ngambil. Di sini aja sengaja, karena apa? Biasanya sengaja, kesengaja kenapa? Karena banyak teman-teman kita yang ngantri di sebelah kiri, teman-teman, ya makanya dihajar aja enak. Dap dihajar kan. Dihajar aja sama si Forennya, maaf si bandarnya. Enak saya bilang gitu teman-teman. Jadi kalau sudah dilempar ya enak. Makanya teman-teman yang nangkring sebelah kiri ya jangan patah semangat gitu kan. Bukan wah jangan marah-marah juga gitu kan. Orang pingin barang sebelah kiri ya udah dikasih sama bandar. Makanya saya bilang kalau mau beli saham itu beli nanti sesi akhir kan jam 4 kurang 5 menit sore gitu ya. Belilah di jam 15.40 teman-teman, ketika market sudah mulai landai, sudah tidak ada lagi pergerakan yang signifikan, dan situ saatnya beli teman-teman ya. Jadi mending stabil lah teman harganya ya, nggak terlalu naik nggak terlalu turun. Itu kalau itu juga kalau nggak dihajar dulu sama bandar juga, kadang-kadang bandar suka ngehajar di akhir sesi juga gitu teman-teman. Tapi kecenderungannya seperti itu. Kalau mau beli di akhir sesi aja. Oke, untuk swing, tapi untuk istilahnya untuk scalping mah yang mendingan besok paginya aja. Kalau beli sore jual pagi teman-teman ya. Nah, semenjak si Foren itu jualan teman-teman, dan per hari ini itu 2 hari ini ngambil, artinya sudah ada perhatian daripada Foren. Di mana ada jualan di situ harus ada yang nerima, baik Foren ataupun bandar lokal gitu ataupun retail ya. Karena kadang-kadang suka retail itu suka menjadi korban kadang-kadang korban lagi ya. Jadi korban juga kalau mereka istilahnya punya strategi nggak jadi masalah teman-teman. Contoh ngambil di sini nih. Contoh ngambil di sini. Ya, oke, saya ngambil di sini. Saya sudah tahu penurunnya mau ke arah sini. Kenapa saya ngambil di sini? Saya ingin pantulannya contohnya, karena sudah ngitung ada pantulan. Mungkin nanti akan saya manfaatkan untuk pantulannya, mungkin seperti itu bisa. Alasannya beda, terserah teman-teman. Alasannya apapun itu tuh. Soal besok terjadi ataupun tidak, saya tidak memikirkan itu padahal teman-teman. Besok mau turun mau naik saya tidak memikirkan. Kenapa? Yang saya pikirkan itu begini. Arah kenaikan ke arah mana? Ketika turun saya akan melakukan apa? Dan ketika naik kalian mau take profit di harga berapa? Nah, ingat itu ya, jangan sampai niat take profit di harga 18.000 tiba-tiba naik lagi ke 8.200 dibanting sampai ke 17.000, akhirnya yang 18.000 istilahnya niat mau beli di situ ternyata malah dibawa ke bawah lagi ke 17.000, akhirnya niat yang awal jadi boncos. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai niat teman-teman mau di harga segitu, malahan ketika mau naik dikit aja tahan dulu, tak seperti itu. Begitupun udah bersikeras saya pingin ke 19.000 misalnya gitu ya. Saya yakin ini akan 19.000, tapi dibawa ke turun seperti ini lagi. Oke. Saya sudah mengetahui di mana arah penurunannya. Disitulah teman-teman, oke, saya akan average. Mungkin nanti setelah average di bawah, kesempatan saya nih gitu kan, punya harga di bawah gitu. Kapan mulai average? Teman-teman tinggal menghitung aja, mau menghitung berdasarkan persen, mau menghitung berdasarkan angka, itu punya rule tersendiri buat teman-teman ya. Kalau saya sendiri, saya akan menunggu ketika average, saya akan menunggu bagaimana MA10 di bawah candle penurunan sudah 20%. 20% turun, lihat MA10-nya, kalau masih masih ke bawah akan saya tunggu terus. 25 belum juga MA10 di bawah candle. Nah, nanti pas sudah di bawah candle si MA10-nya dan lagi menuju ke atas, itulah saatnya average. Kenapa MA10 menghadap ke atas dan harus di bawah candle? Karena kesempatan untuk naiknya ada, teman-teman. Jadi saya akan memanfaatkan nanti ke kenaikan sementaranya. Walaupun tidak naik ke harga istilahnya awal, tetapi kalau untuk kenaikan sementara minimal 3/4 dan 1/4-nya itu naik, teman-teman. Itu yang saya manfaatkan, teman-teman. Oke? Jadi teman-teman, saran saya yang punya emiten funny ya, santai saja. Bandar lokal juga masih banyak kok, teman-teman. Ini hanya membuang sedikit aja. Nanti mungkin kesempatan si bandar lokal juga ngambil lagi, dan sekarang dimanfaatkan sama bandar Foren. Kemarin aja kan dia jualan, sedikit lagi mau habis, dikasih kesempatan turun ya dia belilah sama bandar
Poren teman-teman ya. Itulah yang namanya bandar teman-teman. Mereka mengatur siasat sedemikian rupa. Di sini kan wah ada dorongan dari bawah nih, ya kan, ribut dah gitu kan. Wah, dorongan dari bawah nih, pasti naik nih, pasti naik nih. Kadang-kadang begitu kan. Tapi kalau yang sudah tahu mah ya udahlah, mau naik ya saya tungguin di angka 15.000, kok target saya kok 19.000 kok target saya gitu kan. Ada ikan naik ya silahkan aja naik gitu. Kalau turun ya udah saya akan tunggu. Kita kan akan santai teman-teman. Teman-teman itu akan santai ketika menjalani trading seperti ini ya. Oke, teman-teman dapat dipahami ya. Nah, harapan saya sih ini MA10-nya cepat-cepatan mendekati candlenya ya, biar cepat. Nah, ini walaupun melengkung begini nih ya. Kalau ada tarikan ya silahkan aja. Ini ada target kenaikan selanjutnya mungkin 13.000 dulu, atau penurunan ya bisa ke angka 8.500-an ya teman-teman ya. Di sini ada nggak? Kita cek dulu teman-teman, siapa tahu di sini ada tanda-tanda penurunan. Kan kalau digedein jelas teman-teman. Ternyata di sini ada area penurunan teman-teman nih. Ini gap 1 teman-teman ya, di angka 12.000-nya. Di sini juga gede nih gap ya, tuh nih ada 12.092. Nah, di sini ada area gap juga dikit teman-teman ya. Ini udah ketembus ya ini. Ini kan harga di sini ya, lupa. Nanti kita hapus deh. Nah, kita cari ke bawah dulu deh. Ada enggak di sini? Nah, di sini ada dikit teman-teman ya, ada gap dikit nih. 9.800 ya. Ini gap yang sangat lebar. Dan ini ada seekor merah teman-teman nih. Angka itu kenaikan penurunannya ya. Kita harus istilahnya mengantisipasi apabila ke bawah kemana aja kita harus bisa teman-teman. Nah, nanti teman-teman punya strategi kan di situ. Oke, nah ini kan udah terlewati ya yang dua ini ya. Berarti tinggal nunggu yang di 9.800 karena sini satu teman-teman sini. Ini ada si ekor merah teman-teman. Nah, si ekor merah di situ ya, mudah-mudahan sih ditaruh di sini dulu ya. Kalau dikecilin nggak kelihatan, tapi kalau digedein itu sangat jelas banget teman-teman di sini tuh. Ini si ekor merah nih ya, jelas. Kalau teman-teman pengen jelas, kita pasin tuh ya kan. Kecil sih, cuman gap kecil sih teman-teman, adalah si ekor merah. Kadang-kadang bisa disembunyikan sama bandar itu. Nih si ekor merah lagi di sini nih ya. Itulah tanda-tanda penurunannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pani seperti itu ya, jadi dibuang sama bandar lokal. Cuman bandar lokal juga tidak terlalu banyak ngebuangnya, cenderung sedikit aja, paling 0, sekian persen ya. Dibanding pengambilannya lebih banyak pengambilannya. Dan sebenarnya waktu ngambil itu sama teman-teman. Bandar lokal dan poren ngambil sama. Tapi waktu di sini berpisah nih teman-teman. Bandar lokal terus ngambil, si poren jualan gitu kan. Nah, dia terus ngambil lagi si bandar lokal sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 22 Januari. Nah, terus si bandar lokal jualan, poren ngambil, tapi si poren sudah jualan lebih awal di harga tertingginya di sini. Jadi ini adalah harus ada yang nerima teman-teman. Makanya dibantulah sama si poren untuk nerima barang. Jadi yang nerima barang teman-teman kita, dan sebagian diterima sama poren ya. Poren cenderung kalau terus dibuang ya udah makin diterima lah. Makanya ini kesempatan sebenarnya kalau CC ada teman-teman ya. Nah, CC kan kebetulan mimpin teman-teman nih, kebetulan mimpin ya 24 miliar. Nah, mudah-mudahan CC sekarang ngambil ada maaf harga. Nah, biasanya kecenderungan CC itu suka maaf harga untuk di broker kecil. Cuman kalau bukan broker kecil, untuk di emiten kecil. Cuman nah, kita akan lihat pani itu CC ini punya performa enggak di emiten-emiten besar seperti ini. Tapi saya sarankan teman-teman ya tenang aja, karena si pani ini ada bandarnya, ada ketokohannya. Jadi walaupun turun, kecenderungan istilahnya pasti naik lagi kok ya. Itu karena ada ketokohannya itu teman-teman. Oke. Lanjut ada CDBK ya. Cibadak, apa nih? CBDK ya. CDBK ya. CBDK ya, CBDK ya, Cibadak. Nah, Cibadak juga sama teman-teman, turun. Nah, kalau saya bilang kan ini ada ketokohan juga teman-teman, sama-sama juga punya si Mr. A gitu ya. Nah, ini si bandar poren terus akumulasi, bandar lokal jualan, poren akumulasi. Dan perhatikan
ini dimanfaatkan sama Poren untuk diambil. Poren si AK, si KZ, PD, BB, PD Poren KW gitu kan, BB yang luar biasa juga sudah ngambil, kakak juga ngambil. Ini hampir diambil sama broker besar semua ya domestiknya. Di sini yang ngebuang LG, BK teman kita ngebuang, GR, AI, CPNI. Di sini ada YP, IN, SQ ya. Di sini terdeteksi bandar CLG kan termasuk daripada bandar. Soalnya di sini CLG itu adalah sebagai UY-nya teman-teman ya untuk si CBDK ini. Sampai mana penurunannya? Ini teman-teman tanda-tanda gap seperti ini adalah area penurunan teman-teman ya. 17280, 7270. Yang kedua di angka 6040. Nah, yang ketiga di sini. Ini adalah area penurunannya. Jadi area kenaikan arah jadi area penurunan. Target. Nah, target yang pertama ada si kepala merah 1 ya, di angka berapa itu? Di angka 10.800. Yang kedua gap di angka 9.950. Yang ketiga gap di arah 9.380. Itu arah kenaikannya. Nah, ini berapa persen penurunannya? 30%. Harusnya ada pantulan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Harusnya ada pantulan karena si bandar Poren juga. Tenang aja teman-teman, apakah akan ke atas lagi? Ya. Kenapa? Karena ini masih sedikit teman-teman. Barang yang keluar itu masih sedikit. Nih. Baru sedikit ini yang keluar. Tuh baru 1,3 juta lot dari 5,6. Artinya masih banyak barang teman-teman ya. Oke, kalau kita gabungkan, kita lihat domestiknya siapa. Yang nguasain bukan teman-teman kita ya, cenderung broker bagus. Walaupun dia bukan daripada bandar lokal gitu kan. Poren, si AK, KZ, BB yang nguasain ya. Itu cenderung baik teman-teman ya. Dan PD juga nih, PD apa namanya, Poren KW gitu ya, sudah nguasain juga. Jadi lagi di sini sangat berpengaruh besar untuk si CBDK ini teman-teman, karena dia bagian daripada bandarnya ya. Walaupun bandar lokal ngejual, tapi bandar Poren nampung. Cuman smart money belum masuk. Nah, inilah intinya teman-teman, smart money harus masuk dulu ya. Smart money masuk seperti biasa dari rekan-rekan kita. Tapi yang punya duit banyak seperti fund manager ataupun biasanya perorangan tapi duitnya gue terdeteksi gede teman-teman ya kan, broker mah tahu teman-teman. Makanya di apa namanya disematkan gitu, semat ini banyak duitnya gitu kan, sering transaksi nama-nama ini dengan jumlah besar keluar masuk. Nah, dia suka dianggap sebagai smart money teman-teman ya. CBDK santai aja, harusnya sih ada pantulan setelah 30% sih, mudah-mudahan ada pantulan. Kalaupun tidak, mudah-mudahan bisa tidak tembus daripada 7.200-nya ya. Karena 3 sudah mulai 4 candle ya, 4 candle dia suka ada suka ada pantulan lah teman-teman, manfaatin aja untuk pantulannya. Lanjut ke brand ya. Brand punya Mr. Pepe ya. Jadi gantian di bursa itu teman-teman ya. Pani naik terus ketika IHSG turun ya. Sekarang IHSG naik, sekarang bagian turun. Nah, gantian kan. Mr. PP naik ketika ada kenaikan sementara di IHSG ya, nanti turun lagi. Sepertilah teman-teman ya. Brand udah runyem ya brand ya. Brand ini tanda-tanda kenaikan di angka 10.170-an ya. Kepala merah kemarin sudah dilewati, tanda penurunan belum dilewati, kembali sempat tekor ya, coba diangkat di up lagi. Nah, ini juga sudah tanda-tanda penurunan juga di angka berapa nih, 9.060. Nah, MA10 kan sekarang sudah mulai di bawah candle ya, MA10 sudah mulai di bawah candle lagi, udah cenderung masuk teman-teman. 12.000 target dah teman-teman. Ini target pertama, ini sudah kesentuh, cuman belum saya hapus. Kenapa? Karena belum tersentuh sama body teman-teman ya. Kalau target sih udah nyampe target itu ya, cuman belum saya target ke satu ini belum saya hapus ya, biar ketembus body dulu. Nah, kecuali target puncak teman-teman. Kalau target puncak ya udahlah di situ, udah mau kesentuh sama body ataupun sama shadow sama aja kan, udah ketembus. Per hari ini Poren ngambil 81 miliar net buy. Siapa? CC ya. Di Pani CC ya. Nah, di brand juga CC ini.
Lumayan kalau di si CBDK kan AK ya. Nah ini mudah-mudahan si CC ini menjadi pendorong, karena kalau si CC itu biasanya suka ngambil di bawah, markup harga dan jual di atas ya. Jadi masih positif. Bandar lokal juga ngambil lagi bandarnya ya, 16,7 ribu lot, dan sudah 4 hari dia ngambil. Bandar lokal Poren ngambil sudah 3 hari ngambil. Jadi fix ini harusnya sih sudah mulai di up lagi teman-teman, mereka harus jualan di atas juga ya. Jadi CC bagus pungutan daripada bandar lokalnya dan bandar Porennya, terutama si CC, YU sama BK bagus di sini ya. BB juga sudah mulai ada ya. Ini pertanda baik untuk brand ini. Jadi kalaupun turun ke bawah, perhatikan dulu juga teman-teman ya, area 9.500, 9.000 pas, terus 8.815 sama 8.690-an ya, 8.700 lah. Itu area penurunannya. Kalau di sini nanti dah kalau sudah penurunan itu baru kita istilahnya bicarakan lagi. Andaikan dia penurunan mungkin ke 30%-nya di mana sih? Baru 13%. Nah, bisa sampai sini teman-teman kalau turun nih. Nah, bisa sampai sini nih kalau turunnya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena kecenderungan dijagain sama si bandar Poren, teman-teman, apa terus ngambil ya. Ini ada upaya untuk meng-up harga untuk si bandar Poren. Mereka biarin jualan di atas aja, di atas 10.000 aja teman-teman untuk brand ini ya. Ini masih benar ketokohan sama ada bandarnya. Oke, brand seperti itu ya. BRRC ya. Apa sih? BRRC ya, gitu ya. BRRC. BRRC. Oh, salah saya teman-teman. BRRC ya. Turun terus. Nah, udah turun terus. Garis yang saya gariskan udah ketembus, teman. Biarin lah ketembus. Nah, tidak akan saya pindahkan dulu untuk ke bawahnya, teman-teman, karena sini belum ada pembandingnya atau belum ada ya. Kita hapus dulu aja. Nah, dia kan sudah kemarin sudah di suspend. Saya bilang waktu kita ngebahas di sebelum suspend ya, apa sudah suspend gitu ya. Kalau dia niat mau menurunkan lagi, kan ini harus sideways dulu beberapa hari, terus kalau nggak nurunnya pelan-pelan biar tidak kena suspend lagi gitu kan. Kalau dia bandel nurunin ya silahkan aja gitu kan, karena ada keluar si kepala merah teman-teman, ini bukan kepala kembar, berarti ada kena nanti bisa target ke sini teman-teman, ke angka 87 teman-teman ya. Kan ini si MA10 sudah keluar teman-teman ya, kan lagi menuju ke bawah. Teman-teman nanti kalau mau average nanti saja ketika MA10 di bawah, karena ini masih ada kemungkinan downtrend lagi ya, karena si bandarnya si nih, ini yang membandari si asli teman-teman, bisa di up lagi. Ini adalah emiten yang nanti di up teman-teman, emiten yang nanti di up. Cuman ini pasti dikebawahin seperti asli kah atau tidak ya, kita tidak akan tahu teman-teman, maksud dari seorang bandar gitu kan. Cuman harusnya sih ini harus pingin, kalau nggak disuspend, pingin nggak disuspend harus ditaikin lagi ya, harus ditaikin lagi. Dan per hari ini si bandar lokal sudah mulai ngambil teman-teman ya, per hari ini tanggal 23 ya. Nih, tapi sedikit ngambilnya ya. Saya pikir si kakak teman-teman yang menjadi bandarnya di sini ya, ada si kakak, ada si DR gitu ya. Ini si XH juga sudah mulai masuk ya. Terus si bandar Poren sebenarnya masih ada di dalam, cuma dia ngebuang juga sama nih, ngebuang juga. Tapi ingat kalau bandar itu tidak akan tidak ada yang rugi ya, dia aja ngambil di arah sini teman-teman, arah sini, artinya masih di area murahnya gitu kan. Ini yang nguasain teman-teman. Ini ya, kalau kadang-kadang kalau teman-teman kita kalau yang nguasain ya udah si bandarnya enak ngebeli karena pingin harga murah, akhirnya kan dihajar juga gitu sama si bandar gitu kan. Kabar baiknya apa? Smart money sudah mulai tinggi. Perhatikan, smart money sudah mulai tinggi. Nih. Jadi aroma-aroma untuk ditahannya adalah teman-teman ya, untuk ataupun ada kenaikan sementara bisa ke angka 89 ya. Karena smart money sudah mulai masuk dan bandar juga masih ada di dalam. Oke, BBRI seperti itu. Jadi ini apakah akan mengulang hal yang sama seperti di asli? Sementara ini sudah di 73 kan, tinggal 25 poin lagi kan, kurang ya 72 23 poin lagi kan. 23 poin lagi menuju ke 50. Lebih cepat sebenarnya, kalau harga lebih cepat sebenarnya itu akan lebih enak untuk memantau. Kemarin saya pengen tahu ini performa daripada si XA ini ketika naikin ataupun yang mendampinginya, teman-teman, yang mendampingi siapa, kita akan harus tahu nih.
Nanti buat studinya buat apa namanya nanti saham si asli ya. Tanggal 9 Januari. Sudah 2,27 ribu lot dari 2,9. Sudah untung ya, si SA sudah untung besar. Yang nerima YPSLPD ya, CCC, bagian daripada retail teman-teman. Hampir sama kasusnya seperti asli, yang nerima teman-teman kita teman-teman ya. Jadi bagaimana ya, mereka harus mengadakan yang namanya merelakan gitu, jangan nambah terus. Jadi teman-teman jangan, kalau yang sekarang udah lebih baik teman-teman kalau mau average, kalau contohnya udah mulai inilah apa namanya saya udah nyangkut ketinggian gitu ya, sampai 30%, 40% gitu ya ketinggian. Udah tunggu aja teman-teman, tunggu aja sampai dia si MA10 nya jadi dulu. Kan ini sudah jadi nih MA10 nya ya, udah jadi, ini sudah mulai jadi. Kita tunggu ini menghadap ke atas aja ya, siapa tahu ini nanti semakin mendekat semakin disidewaykan, dan si smart money sudah mulai ada. Harusnya sih kalau smart money sudah mulai ada, harusnya ada peningkatan dikit gitu, karena sebagian besar mungkin si YP, SL, PD, CC, AOXC juga diisi sama smart money teman-teman ya. Yang saya bilang itu bahwa smart money itu isinya adalah biasanya suka nempel di retail teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke Mang ya. Ada Mang nih, Mang. Nah, Mang sudah dikit lagi menyentuh target kenaikannya ya, di angka 79 teman-teman ya. Udah kesentuh teman-teman ya, lumayan. Bandar Poren cenderung ngambil. Perhatikan Bandar Poren bagus ya. Lokal bagaimana per hari ini tanggal 23 ngambil. Jadi si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi 6,2 ribu lot. Di sini ada siapa? Ada si EP. EP bagus teman-teman. GRXAKK tuh teman-teman. LGAT walaupun sedikit tapi yang paling banyak si EP. Ya. EP GRXA si KK ini. Biasanya ini ada di kalangan daripada bandar teman-teman ya. Terus untuk keluarnya siapa yang ambil? Cece lah. Cece betul. Jualan enggak? Cece jualan. Ngambil 43, jual 5,8. Kita gabungin deh dari tanggal 20 Januari, teman-teman, dari tanggal 20 Januari ya. Nah, Cece sudah 106, sisa ya 106. Pembelian 139. Berarti dia sudah ngebuang 32 ribu lot ya. Sisanya masih banyak kan. Nah itulah mudah-mudahan si Cece bisa membalikan keadaan ya. Cuman ini si MA10 nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. Maka di sini mudah-mudahan kalau dia diturunkan dulu sedikit, atau diturunkan dikit terus ada dorongan si dari bawah aja. Contohnya open bawah gitu ya. Terus ada dorongan dari bawah, itu lebih keren lagi. Kenapa? Jadi si MA-nya sebelumnya menuju ke atas teman-teman ya. Nah itu akan lebih keren lagi. Ambil aja nanti kalau sudah menuju ke atas, sebelum menuju ke atas. Target bisa ke angka 87 sama ke 109 teman. Jangan tinggi-tinggi dulu gitu teman-teman ya. Untuk target sementara di sini aja nih. Jangan tinggi. Ini pelan-pelan akselerasi teman-teman. Tapi tetap walaupun target adanya di atas, kita harus perhatikan penurunan di angka 74 dan yang agak dalam dikit di angka 54 ya. Karena sini lagi downtrend teman-teman. Yang saya bilang ini suka ada penurunan kenaikan sementara. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ya. Ini udah sekitar 32% kenaikan sementara. Karena MA10-nya juga sudah mulai menuju ke bawah. Masih menuju ke bawah ya. Ini target, kita bikin target dulu deh. Sampai sini aja lah targetnya teman-teman. Target tanggal 23 01 25. Nanti teman-teman tinggal ngikutin aja untuk target ke atasnya, tinggal ngambil mau yang mana ya. Nah, kita ini lagi nunggu ini teman-teman, si MA10 nya lagi menghadap ke atas. Kalau ini kan masih menghadap ke bawah. Jadi kecenderungan ke di downtrend-nya masih ada teman-teman. Kecenderungan di downtrend masih ada, kecuali kalau dia besok nih ada deng gitu. Jadi mendorong supaya si MA10 berbelok ke atas, ya mungkin itu bisa terjadi. Oke. Target 89. Nah, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya untuk hari ini dan malam ini, karena jam pertama itu bagian pertama terbatas. Nanti kita habis ini kita akan bahas lagi empetan punya teman-teman yang lain ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.